semua, senang berbagi tentang Pancasila, topik yang penting banget untuk kita pahami. Jadi, ngomong-ngomong soal Pancasila, mungkin kita sering dengar kalau Pancasila itu dasar negara Indonesia. Tapi, Pancasila itu lebih dari sekedar dasar loh. Dia adalah sumber dari segala sumber hukum kita. Artinya, Pancasila bukan cuma sekedar semboyan atau 5 kalimat sakti, tapi juga landasan hidup yang menentukan arah aturan dan hukum di Indonesia. Pancasila bagaikan pemandu yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang adil dan tidak. Pancasila menginspirasi semuanya, dari kebijakan pemerintah, undang-undang, sampai cara kita bermasyarakat. Nah, di video ini kami akan mengajak kalian semua untuk memahami lebih dalam soal bagaimana sih Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia khususnya dalam dunia hukum. Gimana caranya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi kalau kita bilang Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maksudnya apa sih? Intinya, seluruh undang-undang dan aturan di Indonesia harus disusun sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Coba bayangkan, Pancasila itu seperti akar dari pohon besar yang disebut sistem hukum Indonesia. Dari akar inilah tumbuh ranting-ranting hukum yang bercabang-cabang dalam bentuk peraturan yang beragam. Artinya, Pancasila itu fondasi utama. Jadi, kalau ada peraturan atau undang-undang baru, nilai-nilai Pancasila ini harus menjadi inspirasi utama. Nggak boleh ada hukum atau aturan yang bertentangan sama Pancasila. Setiap hukum yang ada, baik itu yang terkait HAM, ekonomi, ataupun sosial, semua harus mencerminkan Pancasila. Misalnya, aturan yang mendorong perdamaian atau persatuan, itu mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia, atau hukum tentang HAM dan kebebasan beragama, yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Jadi, benar-benar setiap nilai yang ada dalam Pancasila ini kita jadikan acuan untuk merumuskan hukum yang bisa menjaga keadilan dan kesejahteraan buat kita semua. Sekarang kita bahas tentang landasan konstitusionalnya ya. Jadi, posisi Pancasila sebagai sumber hukum itu juga punya dasar yang kuat dalam konstitusi kita. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada kata-kata yang menegaskan bahwa Pancasila ini memang landasan filosofi bangsa Indonesia. Artinya, sejak awal didirikan, Indonesia sudah memutuskan bahwa Pancasila ini adalah fondasi utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan aturan dan undang-undang. Dan yang gak kalah penting adalah 5 sila dalam Pancasila ini sebenarnya adalah 5 nilai besar yang jadi inspirasi dalam penyusunan hukum. Pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa, lalu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila ini mengandung makna yang sangat mendalam, dan kita bisa lihat bagaimana masing-masing sila ini dijadikan pedoman dalam merumuskan aturan hukum. Sila tentang kemanusiaan misalnya, yang jadi dasar untuk aturan hak-hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak asasi setiap warga negara. Terus, gimana sih Pancasila ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan peradilan kita? Nah, penerapannya bisa dilihat di aturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Misalnya, hukum tentang persatuan itu ada di berbagai undang-undang yang berkaitan dengan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus, soal HAM dan hak warga negara, ada undang-undang yang mengacu langsung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Aturan soal kebebasan beragama misalnya, juga berhubungan sama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sistem peradilan, nilai-nilai Pancasila dijadikan panduan untuk menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Hakim dan aparat hukum lainnya punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan semangat Pancasila. Jadi, kalau ada orang yang diperlakukan tidak adil atau kasus yang menyangkut hak asasi, peradilan harus merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sudah ditegaskan dalam Pancasila. Dan di sini kita lihat, Pancasila bukan cuma teori atau ideologi, tetapi benar-benar jadi pedoman nyata yang melandasi keputusan-keputusan penting di sistem hukum kita. Jadi, kesimpulannya, Pancasila memang bukan hanya simbol atau slogan, tapi benar-benar ruh dari semua hukum di Indonesia. Setiap aturan, undang-undang, dan keputusan hukum yang dibuat di Indonesia selalu kembali pada Pancasila sebagai sumber utama. Inilah yang membuat Pancasila bukan hanya ideologi, tapi juga fondasi hidup yang membawa nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan untuk bangsa kita. Kalau kita jaga Pancasila sebagai sumber hukum, kita nggak cuma memperkuat jati diri bangsa, tapi juga berusaha untuk membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Jadi, harapannya kita semua bisa terus mengenal, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik
dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian. Karena bersama Pancasila, kita punya fondasi kuat untuk maju dan berkembang sebagai bangsa yang utuh. Terima kasih sudah menyimak dan ayo bersama kita amalkan Pancasila dalam setiap tindakan kita.